wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Nikmat iman dan nikmat Islam dan diberikannya nikmat umur panjang sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka Thalabul Ilmi melalui kajian tafsir tematik yang insya Allah pada malam ini kita didampingi oleh Bapak Ustadz Didin Saifuddin MAG yang akan mengambil tema upaya menggapai husnul khotimah. Amin ya Allah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, kaum muslimin wal muslimat dari awal sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat Bapak Ustadz Didin Saifuddin, kami aturkan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan sekaligus membagikan ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Ustadz senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami aturkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk memanfaatkan usia, memanfaatkan umur agar makmur dengan ilmu, makmur juga dengan amal soleh, dan makmur pula dengan akhlak yang terpuji. Amin. Bapak Ibu Ya sekalian, Allah. sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini tidak berkesempatan untuk mengikuti kajian ini, yang mungkin saja saudara-saudara kita pada malam hari ini sedang menderita sakit ataupun sedang mempunyai keperluan lain. Untuk itu, kepada yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Amin. kepada teman-teman kita yang sedang memiliki keperluan lainnya, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkannya. Bapak Ibu sekalian, baik untuk mengefisienkan waktu, marilah kita sama-sama dengarkan dan kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Didin Saifuddin yang akan membawakan tema upaya menggapai husnul khotimah. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Didin dipersilakan. Terima kasih Pak Haji Dalimin. Ya, suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Maha suci Allah atas kudrah dan inayahnya, di malam ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Haji Dalimin sebagai pembawa acara, pada kesempatan malam ini kita akan mencoba membaca ulang, mengkaji kembali hal-hal yang ada kaitannya dengan husnul khotimah. Saya kira Bapak dan Ibu semua sudah pada tahu ya husnul khotimah itu apa. Karena ini sudah menjadi bahasa serapan kita, bahasa sehari-hari. Husnul khotimah, mugia husnul khotimah, ya. Bahkan ketika ada yang meninggal pun, mudah-mudahan husnul khotimah. Suka gitu Pak, Bu? Enggak. Enggak? Untuk yang meninggal jangan. Nah, itu betul ya Bu Haji.
Terkadang kita suka apa ya, ikut apa dengan tren gitu ya. Ketika ada berita yang meninggal, mudah-mudahan cenah husnul khotimah, padahal kan sudah meninggal. Justru mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah itu bagi yang masih hidup, itu idealnya. Meskipun mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah, ketika kita mendengar berita ada yang meninggal pun doraka, gitu ya, tidak dosa. Hanya kurang cocok, kurang tepat. Nah, seringkali kita mendengar husnul khotimah, dan husnul khotimah pasti identik dengan usia, Pak Bunya. Bahkan terkadang husnul khotimah identik dengan ketuaan. Kalau orangnya sudah tua, gitu ya, terus meminta husnul khotimah. Kenapa? Sebab di kita ada satu apa ya, sedikit anggapan bahwa ketika orang semakin tua, dia semakin mendekat kepada kematian. Sehingga bagi yang muda-muda mah tidak memikirkan husnul khotimah, sebab merasa bahwa usianya masih panjang. Padahal yang namanya usia atau yang namanya kematian itu tidak harus menunggu tua atau tidak harus menunggu sakit. Yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba. Oleh karenanya, karena kita membutuhkan husnul khotimah ini, setidaknya tidak ada salahnya kalau di kesempatan malam ini kita kembali, saya katakan, membaca ulang, mengkaji kembali tentang hal-hal yang bisa mengarahkan kita menuju ke husnul khotimah. Mudah-mudahan semua di antara kita menjadi pribadi-pribadi yang husnul khotimah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izin saya share materi kita pada kesempatan malam ini. Sudah bisa share Pak Haji? Haji Dalimin? Udah Pak, udah, silakan. Ya, mohon Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba sedikit membaca kembali hal-hal yang berkaitan dengan husnul khotimah dalam rangka memperkuat upaya kita, ikhtiar kita, supaya kita termasuk orang-orang yang bisa menggapai husnul khotimah ini. Berbicara tentang husnul khotimah, tentu saja kita akan berbicara tentang pergantian waktu. Hari demi hari, masa demi masa yang dilalui, sehingga akan mengantarkan kita semua menuju kepada gerbang kematian. Yang ini merupakan gerbang yang disebut dengan husnul khotimah. Nah, perlu kita ketahui bahwa istilah waktu, Pak Bu, ya, dalam Al-Quran setidaknya ada 4 kata yang digunakan yang mengisyaratkan tentang waktu ini. Ada dengan ungkapan waktu itu sendiri, atau mauqut, sehingga ada kan istilahnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sholat itu satu kewajiban yang mauqut, yang ditetapkan waktunya. Ketika Al-Quran merujuk kata-kata waktu, itu yang dimaksud adalah bagian dari masa yang disiapkan untuk memulai dan mengakhiri sesuatu pekerjaan. Ya, seperti waktu sholat, ya, itu adalah masa di mana di situ sudah disiapkan waktu awal dan akhir. Dan sholat merupakan kitab mauqut, yang jelas ada awalnya, ada akhirnya. Seseorang yang di luar waktu awal dan akhir tidak sah disebut melaksanakan sholat yang dimaksud. Ada juga kata-kata asar. Ya, asar ini merupakan satu kata yang berkaitan dengan masa yang dilalui oleh seseorang, yang dilalui oleh periode atau masa-masa, sehingga disebutlah asar. Maka dalam surat Al-Asr pun kita sering melihat tarjamah wal asri demi masa.
Sebab asar itu merujuk kepada periodisasi. Ya, masa kenabian, masa para sahabat, masa orde lama, orde baru, dan seterusnya. Nah, ada juga ad-dahr. Ad-dahr, masa yang dilalui oleh kehidupan dunia ini, mulai dari ada dunia ini sampai kelak hari akhir, itu adalah seluruh masa yang disebut ad-dahr. Sedangkan al-ajal, nah ini yang merupakan waktu, sebutan waktu untuk menunjukkan berakhirnya sesuatu. Maka kita pun, bahasa lain dari meninggal, sudah tiba ajalnya. Maksud ajal itu waktu akhir, batas akhir kehidupan seseorang. Yang perlu kita perhatikan adalah bukan urusan pergantian detik per detik, menit per menit, jam atau hari, minggu, dan bulan, tapi yang ada di dalamnya. Hal ini seperti pernah disampaikan oleh salah seorang ulama besar di masa tabi'in, yaitu Hasan al-Basri, ketika beliau menyatakan bahwa tidak ada satu hari kecuali hari itu semuanya yunadi, menyeru, seolah-olah setiap hari pergantian itu menyeru manusia. Ya bna Adam, wahai manusia, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Aku ini adalah khalqun jadid, makhluk baru. Artinya setiap hari itu akan melalui sesuatu yang baru. Episode-episode yang dilalui oleh hari itu selalu aktual dan faktual. Oleh karenanya, seolah-olah hari menyeru kepada kita, ingatlah bahwa saya ini akan selalu baru. Dan orang yang telah melaluinya tidak akan bisa kembali ke masa yang telah ia lalui. Wa ala amalika syahid, dan aku akan menjadi saksi atas amal-amal kalian. Fatazawwad minni, fa inni idza madaitu la a'udzu ila yaumil qiyamah. Karena aku ketika sudah lewat, sudah berlalu, maka aku tidak akan pernah bisa kembali sampai hari kiamat. Sehingga hari ini tentu saja merupakan babak baru yang berbeda dari hari kemarin. Demikian pula esok hari itu adalah babak baru yang akan menjadi berbeda dengan hari yang sedang kita alami ini. Yang menjadi perhatian adalah wa ala amalika syahid. Setiap hari itu akan menjadi saksi atas amal-amal kita. Nah, inilah yang harus kita jadikan perhatian. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui menjadi saksi atas kejelekan kita, menjadi saksi atas amal-amal yang anfaidah, yang tidak berfaedah, yang tidak ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sebaliknya, semoga hari-hari yang kita lalui itu selalu mencatatkan tinta emas dalam catatan-catatan amal soleh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah ungkapan tadi, fatazawwad ini. Kita harus berbekal. Nah, inilah yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian seringkali mendengar tentang hadis ketika seorang hamba kelak di hari kiamat, mereka tidak akan sanggup untuk melangkahkan kakinya sejengkal pun sampai ia akan ditanya tentang beberapa hal. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fima afnahu. Digunakan untuk apa jatah umur ia ketika hidup di dunia. Nah, yang kedua, an ilmihi, ilmunya. Fima fa'ala. Sudah sampai di mana ia bisa mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, malihi, harta. Nah, untuk urusan harta ternyata dari dua arah. 3, min aina iktasabahu, dari mana kalian mendapatkannya. Yang keempatnya, bima anfaqahu, kemana kalian membelanjakan. Jadi untuk urusan harta ternyata dari dua sisi kita ditanya. Dan yang terakhir, an jismihi, mengenai tubuh kita, badan kita. Bima ablahu, di manakah digunakan untuk apa, kemana saja sampai badan kita usang. Yang tadinya lemah ketika lahir, kemudian diberi kekuatan, sampai usia remaja, dewasa,
semua kekuatan terkumpul, kita semakin produktif, dan pada akhirnya kita pun nanti akan kembalikan lagi kepada kondisi-kondisi tubuh yang melemah. Nah, sampai ke arah sana digunakan apa saja tubuh kita yang dulu kekar, yang dulu kuat. Nah, untuk urusan umur, kita harus melihat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat dari orang Arab gunung, Arab Badui, yang bertanya, man khairun nas, siapa orang yang terbaik itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah ketika ia diberi umur panjang dan amalnya pun baik. Wa syarrun nas, sedangkan orang yang terjelek adalah man tola umruhu, orang-orang yang diberikan kesempatan panjang usianya, tetapi asa amaluhu, amal-amalnya jelek. Kalau istilah orang Sunda mungkin naon yang kemarin disebutkan tua-tua kelapa mungkin Pak Bu nya. Tua-tua kelapa apa tua-tua keladi? Tua-tua kelapa ya. Tua keladi yang populer. Cuma hanya sekedar guyonannya ya tua-tua kelapa, semakin tua semakin koclak gitu ya. Semakin tua itu semakin menjadi-jadi. Jadi ketika Allah berikan jatah usia, justru dengan usia itu kita bisa memanfaatkan dengan umur yang dengan amal yang baik. Dan kelak di akhirat orang-orang yang tidak mampu mengamalkan atau tidak mampu memanfaatkan usianya, umurnya itu digambarkan dalam surat Fatir ayat 37 ini. Sampai-sampai mereka berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, saya dikasih usia, saya dikasih kesempatan hidup, tetapi tidak mampu memanfaatkan untuk hal-hal yang terbaik. Sehingga kelak di akhirat mereka meminta kepada Allah, akhrijna, keluarkan kami dari sini. Na'mal sholihan. Kami akan berbuat kesolehan, ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya. Nah, inilah penyesalan-penyesalan orang-orang kelak di akhirat ketika mereka ternyata diberi cukup usia, kesempatan oleh Allah untuk memperkaya dirinya dengan amal soleh, namun disia-siakan. Pada akhirnya mereka mengalami penyesalan yang tak berujung. Karena penyesalan di akhirat itu penyesalan yang tidak akan ada ujungnya. Berbeda dengan penyesalan kita di dunia. Ada menyesal hanya 1 menit, menyesal 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 musim, 1 tahun. Itu semuanya bisa diperbaiki di waktu-waktu berikutnya. Tetapi di akhirat, itu sudah bukan lagi masa untuk menanam. Tetapi di akhirat adalah masanya menuai amal kita. Sehingga sia-sialah kita menyesal di akhirat itu dan tidak akan ada masa atau kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk urusan ilmu, nah, ilmu pun ternyata ini akan ditanya, sudah seberapa pintarkah kamu mengamalkan ilmumu? Dalam arti ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu-ilmu urusan agama. Karena ilmu urusan agama merupakan ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dalam arti ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Kita tahu tentang urusan saum, sholat, dan lain sebagainya. Urusan kewajiban zakat, urusan haji, urusan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai orang-orang itu justru menjadi rugi karena ilmu. Semakin pintar bukan semakin sadar, tetapi semakin bertambah kepintarannya, dia semakin bertambah kecongkakan, ketakaburan, sehingga membuat orang-orang itu menjadi dibodohi dengan kepintarannya.
Makanya dalam hadis ini ada sebuah gambaran yang sangat mengerikan sekali bagi orang-orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, sampai digambarkan itu yulqa finnar, dilempar ke neraka, fatandaliku aktabuhu finnar, kemudian ususnya pun terurai semuanya keluar sambil berkeliling menggusur ususnya itu. Ketika ditanyakan ternyata itu adalah orang-orang berilmu semasa di dunia. Sehingga di akhirat kelak ya, apalagi nanti di surga, dengan gambaran hadis ini, di surga itu nanti banyak murid-murid yang kehilangan gurunya. Ketika murid-murid sudah berada di surga, dia mencari gurunya yang telah memberikan ilmu kepada dia sehingga dia beramal soleh, tapi ternyata ia tidak mendapatkannya. Ternyata sang guru adalah orang yang tidak pandai dalam mengamalkan ilmu yang ia miliki. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat-sifat seperti ini. Kemudian urusan harta dari dua arah. Dari mana? Artinya sesuatu yang halalkah atau haramkah? Atau kita mendapatkannya dengan sesuatu yang baik dan benar atau dengan cara yang batil. Sebab setiap darah, setiap daging yang tumbuh dari harta-harta yang haram, Nabi menegaskan fannaru auladi. Api neraka yang lebih berhak untuk melahapnya kelak di akhirat. Dan bukan hanya dari sisi dari mana kalian mendapatkan. Nanti ada juga akibat yang akan kita hadapi ketika kita tidak pandai dalam membelanjakan harta kita, menginfakkan harta kita. Sehingga dalam hal ini sebagai seorang mukmin tentulah kita sangat berhati-hati bagaimana kita cara mendapatkan harta kita dan kemana kita untuk membelanjakannya sehingga harta itu tidak akan menghujat kita kelak di akhirat. Dan tentang jasad seperti tadi disampaikan ya, badan kita yang tadinya kuat sekarang sudah mulai dimakan usia, kembali melemah dan lain sebagainya. Kekuatan yang kemarin itu digunakan untuk apa? Yang terkadang kita seringkali mengeluh tentang kondisi lemahnya badan kita yang hanya kita alami saat ini saja. Seperti halnya misalkan orang yang sedang sakit. Ketika sakit dia mengeluh dengan penuh penderitaan, dia mengeluhkan rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Padahal ia tidak menyadari Allah telah memberikan kesempatan sehat itu jauh lebih panjang dibanding sakit. Seperti orang yang sakit gigi, ya kan waduh eta teh parah gitunya sampai didagor-dagor ya, kepalanya itu dipukul dan lain sebagainya. Yang beberapa saat wah semuanya mengeluh. Tapi ketika diberi sehatnya kan berapa tahun, diberi sakit giginya hanya beberapa hari, tapi seolah-olah nikmat itu semuanya hilang. Nah inilah jasad kita yang tadinya kekar kuat, sanggup melakukan sesuatu dengan hebat, sampai saat kita penuh dengan kepayahan, nah disanalah ditanyakan, untuk apa saja, kemana saja badan kita itu kita manfaatkan. Sehingga janganlah sampai kita disindir oleh Allah dengan pertanyaan yang ada di dalam surat Fatir ayat ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup gitu ya untuk berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi jangan sampai banyak berkilah, waktu saya tidak cukup untuk memperbaiki diri. Bukankah kita telah diberi jatah usia oleh Allah yang cukup? Semua orang itu diberi jatah waktu yang sama, 24 jam. Meskipun diberi usia yang berbeda-beda, tapi jatah dalam hidup sehari itu semuanya sama. Kenapa ketika ada orang yang bisa memanfaatkannya untuk beramal soleh, kita tidak? Bukankah kita pun diberi jatah oleh Allah yang sama? Nah, jatah-jatah ini biasanya
kaum muslimin, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata diberi jatah oleh Allah dalam usia itu, yaitu siti nasarah, sampai 60 tahun diberi kesempatannya itu. Karena memang ini mengambil rata-rata, bukan berarti kalau di atas 60 tahun sudah bukan menjadi umat Rasul, atau di bawah 60 teka aku Rasul, tidak. Ini hanya menjelaskan kegalibannya 60 tahun. Dan ini diadopsi oleh aturan kita ya. Rata-rata di aturan pemerintahan kita pun pensiun itu sampai 60 tahun. Tentunya, kecuali yang sampai ada yang sampai 55 Pak, ya. Gitu. Atau mengambil pensiun dini dan lain sebagainya. Tapi kalau PNS biasanya rata-rata sampai 60 tahun. Jadi aturan itu aturan merujuk ke hadis nih, gitu ya. Aturan ini 60 tahun, kenapa 60 tahun? Sebab memang di sanalah kisaran jatah usia umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang oleh Nabi SAW tegaskan sendiri, "A'maru ummati ma baina sittin was sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 hingga 70-an. Sedikit dari mereka yang bisa melampaui. Itu tadi sekali lagi diambil rata-ratanya ke sana. Jadi sangat bersyukur Pak Bu kalau kita masih diberi kesempatan lebih dari usia 60 tahun, berarti jatah untuk memperbaiki dirinya semakin diperpanjang. Jadi kuotanya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan itu. Nah, terus kita ambil rata-rata. 60 tahun itu kan ya tentu kita ambil usia sebelum balik. Kalaulah rata-ratanya di usia 15 tahun orang mencapai balik, artinya hanya 45 tahun yang bisa disebut dengan usia produktif. Produktif untuk apa? Untuk beramal soleh. Nah, kira-kira kita semua yang sekarang sudah mencapai usia tertentu, kalaulah dihitung dari sini, kita sudah berusia berapa tahun sebetulnya untuk disebut sebagai usia produktif. Kalau misalkan dulu ketika muda, usia 20-an, 30-an, kita masih jauh dari Allah, jauh dari aturan Islam, ya kita ambil lagi berarti, gitu ya. Misalkan, wah kalau dulu manu tadi teh masih koclak, gitu ya, masih bencelung, istilah orang Sunda, masih nakal-nakal dan lain sebagainya, sehingga masuk usia 40 barulah orang berubah. Jatah waktunya misalkan sampai 60 tahun, berarti cuma 20 tahun usia produktif kita dalam beramal soleh. Sangat sedikit sekali dibanding dengan jatah usia yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini hanya sedikit gambaran saja kenapa 40 tahun. Seperti dinyatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, di usia ke-40 tahun itu kita dianjurkan oleh Al-Quran untuk sering-sering berdoa dengan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dari usia 40 ke atas sering-seringlah melafalkan doa ini. Dan inilah yang digambarkan dalam surat Al-Ahqaf ini. Sebab dari usia 40 dipandang sebagai usia yang sudah matang. Semakin kuatkanlah ikhtiar kita untuk melakukan kesolehan, semakin kuatkanlah doa kita panjatkan kepada Allah untuk dimudahkan dalam mencapai kesolehan ini. Mudah-mudahan kita pun sudah sering Pak punya berdoa dengan doa ini. Jangan sampai menunggu, ya ini yang tadi saya sampaikan. Usia bukan menjadi patokan kematian seseorang. Sakit pun demikian. Artinya kita harus betul-betul waspada, jangan sampai diri kita itu terlena dalam kondisi yang kita lengah, kita menanggalkan keimanan kita, dan ditakdirkan kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, rugilah kita. Dalam kondisi lemah,
kita menanggalkan amal soleh, kemudian ditakdirkan diambil nyawa kita, maka itulah ciri orang yang su'ul khotimah, kebalikan dari husnul khotimah. Ini bisa nanti Bapak dan Ibu baca kembali ya. Jangan sampai kita mengalami pancasesal. 5 penyesalan abadi yang diungkapkan seolah-olah dalam dialog kelak di akhirat. Orang-orang yang menyesal di hadapan Allah karena semasa dia diberi kesempatan hidup di dunia, mereka tidak bisa memanfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nanti silakan yang pancasesal ini dibaca kembali saja oleh Bapak dan Ibu sekalian, supaya menjadikan bahan untuk kita lebih mawas diri untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan pemanfaatan usia Bapak dan Ibu ya. Bahkan Nabi sendiri ketika beliau menjelang akhir usianya, beliau sangat sering sekali bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ukuran Nabi. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika usia beliau menjelang dekat dengan kematian, betapa seringnya beliau beristighfar pada Allah, bertasbih, bertahmid, dan seterusnya. Dan ini diisyaratkan ketika turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika Allah memberikan pertolongan dan kemerdekaannya kepada umat Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang banyak berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih, tasbihlah kamu kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampunan. Nah ini, sehingga ayat ini ketika orang lain memahami dengan agak berbeda, justru Ibnu Abbas yang terkenal dengan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, karena tuah doa atau berkat, ya, barokah doa Nabi SAW, Ibnu Abbas itu orang yang sangat mendalam pengetahuannya tentang makna-makna Al-Quran. Beliau menangkap sesuatu yang berbeda dari orang lain secara umum. Beliau menangkap turunnya surat ini isyarat bahwa ajal Nabi semakin dekat. Dan semenjak dari sana, setelah turunnya surat An-Nasr ini, Nabi SAW sering kali beliau melafalkan doa yang kita pun sering bacanya di dalam ruku atau sujud. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Ini bisa kita juga baca di zikir-zikir kita di harian, zikir-zikir harian kita, di sela-sela senggang kita. Teruslah bertasbih pada Allah, bertahmid, dan mohon ampunan. Sebab setelah Allah memberikan jatah usia kepada kita, kenikmatan yang begitu melimpah, terkadang kita suka menodai ya, kesucian anugerah dari Allah. Maka tasbihlah, sucikanlah kembali Allah. Bertahmidlah, bersyukurlah, berterima kasih, puji Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunan atas kekeliruan, kealpaan yang pernah kita lakukan. Ini riwayat yang sama. Selanjutnya ya ini yang menegaskan tadi bahwa setelah surat itu turun, wahyu semakin sering turun kepada Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Nah, yang harus kita catat bahwa Rasulullah SAW mengingatkan, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Nanti setiap orang akan dibangkitkan dari kuburnya menurut apa yang ia mati dalam kondisi seperti apa. Kalaulah orang mati dalam kondisi maksiat, maka dibangkitkan kelak di yaumul akhir ketika sedang bermaksiat. Kalaulah orang itu orang yang suka zina, maka dibangkitkan di akhirat kelak ia sedang berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang-orang seperti ini. Hadis ini mengingatkan kita bahwa tidak boleh kita lengah sedikit pun sehingga kita tersimpangkan perhatian kita untuk beramal soleh kepada hal-hal yang maksiat. Jangan sampai istilahnya coba-cobalah, dengan sekali gitu ya, atau
hanya sedikit, hanya sebentar. Bagaimana ketika yang sedikit itu, sebentar itu ditakdirkan kita dicabut? Berarti suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Nah, sehingga bagi kita semua dalam keadaan apapun, mudah-mudahan kita dilindungi dan dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berada dalam ketaatan amal soleh. Untuk menguatkan ikhtiar kita semua, ini antara lain redaksi doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah ketika kita memohon supaya dijadikan husnul khotimah. Husnul khotimah seperti yang disampaikan oleh sahabat Busr bin Abi Arqad, ya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami itu berakhir dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan husnul khatimah. Jadi akibat itu adalah akhir ujung. Wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah, dan lindungilah kami dari kehinaan, dari bencana di dunia dan juga dari azab akhirat. Atau satu doa yang seringkali disampaikan oleh para ulama, yang populer disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Qasim bin Al-Walid, dengan redaksi yang tertulis di makalah yang saya share di depan Bapak dan Ibu sekalian. Itu hanya sekilas dari beberapa tazkirah bagi kita semua untuk bisa menggapai husnul khotimah itu dengan betul-betul penuh kekhusyuan, penuh tekad yang bulat, supaya kita mawas diri, berhati-hati, jangan sampai kita lengah. Usia, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Ya. Jangan menunggu kita tua, jangan menunggu kita sehat, atau menunggu sakit, tidak ada. Usia, terkadang Allah memetik itu, ya, ada yang seperti kebiasaan kita manusia, ya, mengambil daun, ada yang diambil itu daun yang tuanya yang kita gunakan, ya. Daun pisang kan yang tua diambilnya. Kalau yang muda, ya ada juga pucuk-pucuknya yang diambil, pucuk teh supaya enak. Demikian pula usia. Allah terkadang mengambil itu yang sudah tua. Allah pun terkadang mengambil yang masih muda, bahkan bayi yang masih pucuk diambil. Kenapa? Karena semuanya itu milik Allah. Nah, karena kita tidak tahu kematian itu sesuatu yang sangat rahasia, mudah-mudahan kita bisa lebih berwaspada supaya kita tidak lengah berada dalam kemaksiatan dikala malakul maut mencabut nyawa kita sebuah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit paparan, ya. Sekali lagi pembacaan ulang, mengingatkan kembali tentang hal-hal yang mudah-mudahan menjadi tenaga bagi kita semua untuk menggapai husnul khotimah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari pembahasan tentang upaya menggapai husnul khotimah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dimudahkan mengarah kepada hal-hal yang mengantarkan kita menjadi husnul khotimah. Mangga mungkin Pak Haji untuk selanjutnya seperti biasa kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita untuk bekal di dalam menghadapi maut nanti, yang mudah-mudahan kita dijadikan pada saat meninggal ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, baik, untuk selanjutnya barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui chat ataupun melalui langsung di di sini. Jadi langsung bisa ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Dan untuk yang pertama mungkin ini sudah ada yang masuk lewat chat Pak Ustadz, dari Pak Wawan Irawan ini. Pak Ustadz, kualitas ibadah kita sangat tergantung pada keimanan kita yang naik turun. Nah, bagaimana supaya keimanan kita itu bisa
istiqomah begitu Pak Ustadz. Langsung Pak Haji. Bukan istiqomah, maksud ya betul Pak. Langsung aja Pak Ustadz. Iya, betul. Bahwa keimanan kita itu sangat fluktuatif ya. Yazidu wa yanqusu. Terkadang kalau sedang on fire, wah hebat luar biasa itunya. Sampai tahajud dan nangis-nangis, sedang on fire mah. Tapi ketika sedang ngedrop gitu, jangankan tahajud nangis-nangis, justru kita membuat tetangga menjadi menangis. Itulah fluktuatifnya keimanan seseorang. Dan dinyatakan dalam hadis bahwa naiknya itu dengan yazidu bil amali sholih, naik itu dengan amal soleh, wa yanqusu bil ma'asi, dan turun dengan kemaksiatan. Artinya, bagaimana supaya kita bisa terus menjaga supaya tetap istiqomah dalam kondisi yang meningkat, tentu itu harus diupayakan. Yang pertama kali, jagalah diri kita dengan lingkungan-lingkungan yang sama, istilah orang Sunda mungkin dengan orang-orang sakaresep, gitu ya. Rasul SAW menegaskan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama-sama dengan orang yang ia suka, sama kesukaannya, nusakaresep. Kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang ahli amal soleh, tentu kita akan terbawa. Kita berkumpul, bergaul dengan ahli masjid, ya, kemudian jalan-jalan aja antara rumah masjid, majlis taklim, dan lain sebagainya. Beda, gaulnya jeung tukang musep, gitu ya. Rumah tempat mancing, rumah cirata, gitu merenan jauh ke masjid. Tapi untuk oke gitu ya. Ini mah gambaran ringkasnya, gambaran sederhananya seperti itu. Apalagi dengan orang-orang yang gaul dengan ahli maksiat. Ya, perjalanan yang ia tempuh pun ke tempat-tempat maksiat. Artinya carilah lingkungan yang bisa mendukung amal soleh kita. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama-sama dengan yang ia sukai, yang sama kesukaannya. Dan yang kemudian, yang kedua, tingkatkan ilmu. Selain kita mencari bi'ah lingkungan yang bisa menunjang, ilmu yang harus kita tingkatkan. Sebab terkadang orang semakin bertambah ilmu, ia akan semakin hati-hati. Seperti ahli gizi, Pak. Ahli gizi bisa jadi lebih hati-hati dalam konsumsi makanan dibanding kita. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Semakin dia tahu tentang gizi, semakin dia tahu tentang makanan yang mana yang membahayakan dan mana yang tidak, maka dia semakin menjauhi dan hati-hati. Maka tingkatkan ilmu. Lebih giatlah kita menuju kepada ilmu-ilmu yang bisa memperkuat amal soleh kita. Sebab dengan ilmu itulah munculnya keyakinan dan ketumakninahan. Kalau orang sudah yakin, sudah tumakninah, dia akan sulit untuk beralih, dia akan sulit beranjak ke lain hati, gitu ya. Kalau ia sudah yakin, sudah tumakninah dengan ketaatan, dia tidak akan lari kepada kemaksiatan. Ilmu, lingkungan, dan juga faktor yang tidak boleh kita anggap enteng, pertolongan Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kita, tetapkanlah hatiku ini supaya berada tetap dalam agama. Itu mungkin setidaknya tiga langkah yang bisa kita tempuh untuk menjaga konsistensi atau keistiqomahan amal kita sendiri. Wallahu a'lam. Ya, baik, Ustaz, itu pertanyaan dari Pak Wawan. Untuk selanjutnya barangkali ada Bapak Ibu yang sekalian yang akan ditanyakan, dipersilakan baik melalui chat atau langsung bertanya kepada Pak Ustaz. Di sini ada yang ngacung, Pak Iwan Abdurrahim, barangkali ada yang ditanyakan. Ustadz, saya kira untuk pertanyaan mungkin bisa dibuka di luar tema ya Pak Ustadz ya. Oh, mohon, mangga. Pilih badai Ya, dibuka ya. tema di mana-mana ge. Ya baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin di luar tema juga boleh lah Bapak Ibu sekalian. Mumpung ada Pak Ustadz.
Mangga, Ustaz mangga Pak, Dalimin, mangga Pak Buyung, mangga. sampai pertanyaan usulan Bu Elin tadi tadi tolong Oh, di-share mohon. Pak doa-doa yang tadi ya. Mangga, insyaallah Pak, mohon. Sudah Pak Dalimin. Mohon, Assalamualaikum mohon mangga Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Pak. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Ini kan temanya tentang husnul khotimah atau akhir hidup kita. Apakah akhir hidup kita itu yang nanti akan menentukan seseorang itu masuk surga atau neraka? Padahal perjalanan hidup itu cukup panjang. Bukankah nanti di padang mahsyar ada pengadilan akhirat yang akan menimbang amal, berapa banyak amal baik kita, berapa banyak amal buruk kita, dan kalau tidak salah apabila amal baik itu lebih banyak, itu akan masuk surga. Apakah itu melalui apakah langsung atau melalui neraka dulu untuk menghapus dosa-dosa? Itu pertanyaannya, apakah dasarnya akhir hidup atau neracanya itu yang menentukan seseorang itu nantinya masuk surga atau neraka? Yang kedua, saya pernah membaca beberapa cara mati syahid, diantaranya adalah berperang di jalan Allah, kemudian tertimbun longsor, tenggelam di laut, kecelakaan, sakit karena wabah. Nah, apakah ada yang lain lagi yang menjadikan seseorang itu mati syahid, dan apakah orang yang mati syahid itu tidak ada hisab, tapi otomatis langsung masuk surga? Karena saya mendengar katanya kalau meskipun syahid, tapi kalau masih ada utang meskipun sedikit tidak bisa masuk surga. Apakah itu dijamin? Atau memang kalau ada utang nggak bisa masuk surga? Itu aja dulu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan Abdurrahim. Mangga Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan tadi yang ditanyakan. Iya, terima kasih Pak Iwan. Loh, pertanyaannya menibar darurat gitu Pak. Ini memang menarik Pak ya, itu ketika membahas husnul khotimah, apakah dengan episode akhir hidup seseorang yang jelek itu menghapus semua kebaikan sebelumnya? Ini hebat, ini menariknya ini. Jadi sia-sia tuh ya kesolehan selama ini. Nah, begini Pak, saya teringat hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan di akhirnya. Jadi ditentukan itu di akhirnya. Ya. Seperti halnya seseorang yang dia membangun gitu ya, mulai dari membuat aduk, yang menyusun bata, semen dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pas di akhir, gitu, ia mau tempelkan tembok ke tembok, dia melakukannya dengan cara yang tidak benar, sehingga sia-sialah aduk yang telah ia buat. Maka gambaran sederhananya seperti itu Pak Haji. Orang yang di akhir usianya itu ternyata dia berbelok arah menuju kepada kekufuran, sia-sialah amalnya. Meskipun misalkan tadinya dia seorang yang sangat soleh, ahli masjid, gitu ya, ahli saum, tapi di akhir usia dia murtad kufur, ya hilang semua. Nah, bagaimana kalau di bawah itu tidak sampai kufur, tidak sampai murtad, tapi melakukan kemaksiatan? Ya, kemaksiatan yang ia lakukan di akhir usia itu menandakan kualitas imannya. Kalau orang kualitas imannya baik, maka dia tidak akan terjebak dalam amal yang jelek. Artinya perlu dievaluasi. Betulkah amal yang sebelumnya itu adalah kesolehan yang murni, atau ada motif-motif yang lain? Ya, artinya dia tidak benar-benar menghayati amal soleh yang ia lakukan selama ini. Namun, ya begitulah maha adilnya Allah.
Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Di surat Al-Qalam. Setiap yang besar yang kecil Allah akan perhitungkan itu semua. Allah untuk setiap orang yang beriman semuanya akan dihitung. Meskipun tadi suul khotimah, prestasi awalnya baik, di akhir kapanggih korupsi, gitu ya misalkan. Awalnya seperti orang yang baik, bersih, clean, gitu ya, jujur, tapi korupsi, anggarkan ke penjara, ya, nama baiknya rusak. Tapi pengadilan Allah tidak seperti itu. Dia bisa jadi rusak. Rusak dengan apa? Dengan suul khotimahnya, jelek di akhirnya. Ya disiksa dulu. Nah, kita kan tidak mau masuk surga melalui proses neraka. Nauzubillahi min dzalik, Pak ya. Neraka itu ya meskipun akhirnya ke surga, naudzubillah we. Siksa neraka itu kan yang teringan itu telapak kaki disimpan api, yang mendidih otak. Yang mendidih otak. Padahal apinya di telapak kaki. Coba bayangkan kalau apinya sudah di atas mata kaki, yang mendidihnya mau apa lagi? Gitu ya. Kalau apinya sampai lutut, apalagi? Naudzubillah, artinya memang betul. Allah semuanya akan perhitungkan. Tapi itulah yang kita tidak inginkan. Makanya kita harus husnul khotimah itu. Jangan sampai yang suul khotimah, yang akhir yang jelek, mengakibatkan rusaknya semua amal kita, sehingga kita harus digodok dulu, Pak. Dibersihkan dulu di neraka, lebar. Dari kecil kita sudah dididik untuk beramal soleh, di akhir usia kita bermaksiat, akhirnya kita dibersihkan dulu di neraka. Ya, nauzubillah. Itu mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti apa Jiwan. Untuk yang kedua terkait yang mati syahid. Betul, orang yang mati syahid itu dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Tapi syahid yang mana? Ya, tentu saja itu adalah syahid yang yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Bahkan hukumnya khusus. Gak usah dimandikan, gak usah disolatkan. Langsung kuburkan dengan pakaian ketika dia meninggal dalam kondisi perang. Ada yang lain yang memiliki nilai seperti orang syahid. Tidak sama, tapi memiliki nilai syahid. Siapakah itu? Al-Matmunun, ya, yang terkena wabah. Kemudian orang-orang yang al-maghruk, mati karena tenggelam. Ada juga orang yang mahdum, mati karena tertabrak atau terpukul oleh sesuatu dengan tiba-tiba. Ada juga perempuan-perempuan yang hamil melahirkan kemudian meninggal. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud yang menjelaskan mereka mendapatkan pahala syahid. Betul, mereka mendapat pahala syahid. Artinya kesulitan dia semasa menjelang kematian itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ingat, Nabi SAW mengatakan, ma nasoba min nasobin wala wasob. Tidaklah satu kesulitan, satu penyakit yang menimpa diri kita, hatta syaukati yusyakuha, sampai duri yang kita injak, illa kafaratullah. Kecuali itu semua akan menjadi kifarat, penutup. Kafaroh itu kan mengcover, menutup dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Apalagi sakit-sakit yang berat ketika dihadapi dengan kesabaran. Maka wajarlah Nabi mengatakan orang yang sakit kena wabah, melahirkan, orang yang pernah sakit perut, gitu ya, orang yang karena sakit karena mati ketika tenggelam, itu kan menghadapi kesulitan, menghadapi kematian. Berat sekali menghadapi kematian. Dan dia bersabar. Maka kafaroh akan ia dapatkan. Pahalanya sebanding dengan syahid. Tapi meskipun demikian, yang syahid berperang, yang gugur di medan perang, ketika dia punya hutang pun terganjal dengan hutangnya. Itu yang syahid di medan perang. Apalagi yang syahid di medan ya lainnya, gitu ya. Artinya masih ada hal-hal yang harus diselesaikan, yang ini harus menjadi perhatian ahli waris. Jangan sampai kita mengakibatkan orang-orang yang meninggal dari keluarga kita
menjadi terhalang dikarenakan hutang. Yang syahid sekalipun di medan perang terhalang kalau dia tercatat belum melunasi hutangnya. Meskipun nanti pada akhirnya, ya karena pengadilan Allah itu yang maha tinggi dan maha adil, akan dicari tahu apakah hutangnya itu tidak dibayar karena dia tidak mau membayar atau belum sempat terbayar. Kalau tidak mau membayar, itulah yang jelas-jelas menjadi penghalang kuat. Kalau tidak mau membayar ini. Tapi kalau tidak sempat terbayar, keluarga tidak tahu, dan yang memberi utang pun tidak konfirmasi ke keluarga, sehingga tetap hutang itu ada, nah, mudah-mudahan Allah memberikan afwunnya, ampunannya. Inilah yang menjadi celah bagi kita supaya terus berbuat amal baik, Pak. Ya. Sebab Allah menegaskan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Berbagai kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan kejelekan yang pernah kita perbuat. Ada kejelekan yang tidak sadar kita lakukan, ya, dengan alfa, lupa dan lain sebagainya. Ya, tinggal aya nama istilahnya sing seueur-seueur ngagulaan meh amis. Ya, jangan sampai pahit terus, tinggal ngagulaan. Ya, kalau kita dulu banyak melakukan dosa maksiat, ayeuna tersadar sing seueur ngamisan we, kunaon ku amal soleh, ku sodako, salat, sunatnya, saum sunatnya dan lain sebagainya. Allah alam. Itu Pak Haji Iwannya. Ya. Baik, pertanyaan Pak Haji. Iya, mangga Pak. Pak Ustadz. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini menyambung dari pertanyaan Pak Iwan. Nah, sekarang kan sudah musim, bukan musim ya, dengan adanya COVID itu. Nah, konon katanya ini salah satu dari wabah ya. Yang meninggal karena COVID adalah syahid. Apakah itu sahih gitu, hadisnya ya? Itu karena ada yang meninggal tidak ingat sama sekali, tidak bisa diajak bicara. Ada juga lihat teman saya ya kena COVID, tetapi dia ada kesadaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai meninggal. Nah itu kan apakah beda? Yang kedua tadi, mohon maaf nih, mengenai waris ya, bagi waris tadi disinggung sedikit. Saya suka ingin menegaskan gitu ya. Karena kalau menurut aturan Islam kan sudah jelas. Laki-laki itu 2 kali dari perempuan. Itu. Nah, kalau seandainya yang mempunyai harta itu misalnya orang tua atau saudara ingin membagikan kepada anak-anaknya itu secara rata. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, apakah itu bisa disahkan atau harus pakai itu seperti yang di dalam Al-Quran kalau nggak salah atau di hadis Nabi itu banyak pertentangan ya dari keluarga-keluarga yang perempuan masa dikasih segini pada sudah janda, sudah ini masa tidak kasihan gitu. Nah ini jadi apakah disahkan? Tapi memang ada pesan dari orang tuanya itu, karena orang tua itu sudah tidak ada, tapi laki-laki tetap meminta hukum agama, sehingga itu. Barangkali itu Pak Ustadz. Mohon maaf, terima kasih. Ya, sami-sami Pak Haji Uce ya. Ya. Betul seperti tadi yang ditanyakan, apakah betul orang yang kena pandemi wabah ketika meninggal itu memiliki pahala syahid? Betul Pak, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Daud. Tapi catatannya tadi, kalau dia menerima dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya, al-mat'ununa syahid kata Nabi. Orang yang terkena taun wabah itu diberikan pahala syahid.
asal dia betul-betul sabar, ikhlas. Makanya saya sering katakan di mana-mana, jangan pernah merasa ketika kita ditimpa wabah, kita positif ya COVID-19, merasa hina. Tidak. Justru itu ujian bagi kita ketika Allah ingin meningkatkan derajat kita. Kalau kita bersabar, ikhlas, terus berikhtiar untuk mencari kesembuhan, itu mendapatkan pahala syahid, ditakdirkan meninggal. Kalau tidak ditakdirkan meninggal, berarti seperti orang yang memenangkan pertempuran, yang mendapat ghanimah, anugerah yang luar biasa, pahala yang sangat besar dari Allah. Jadi betul sahih riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Abu Daud tentang al-mat'ununa syahid. Orang yang terkena wabah termasuk mendapat pahala mati syahid. Yang kedua tentang waris. Ingat bahwa waris itu adalah hukum Allah untuk menguji keimanan. Itu yang pertama kali harus kita camkan, Pak. Kepada anggota keluarga kita sampaikan. Ini urusan keimanan. Ya. Karena harta waris itu harta suci. Kenapa suci? Sebab ketika orang yang meninggal, harta itu sudah milik Allah lagi. Kembali ke Allah kan semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kembali kepada Allah, maka ketika kita ingin mendapatkannya, ya harus sesuai dengan aturan yang memilikinya. Itu kan? Karena itu milik Allah, maka kita harus mendapatkannya sesuai dengan aturan yang akan memberikannya. Ya seperti kita yang akan membagi-bagikan kepada orang-orang, ya harus sesuai dengan keinginan kita kan. Demikian pula harta waris. Jadi harta waris, ilmu waris sudah bukan aturan yang bisa ditawar-tawar lagi. Itu adalah ujian keimanan kita. Ditakdirkan, ternyata kenyataannya ada salah satu anggota ahli waris yang hidupnya jauh lebih jauh lebih di bawah yang lainnya. Sementara tadi yang perempuan sudah janda, artinya wah, banyak anak, dia termasuk orang yang kesusahan, yang laki-laki, wow, melimpah hartanya, dapat waris double deh. Di sini ujian keimanan. Apakah dengan keimanan yang dimiliki dari anugerah Allah itu ia akan manfaatkan atau tidak? Ya, makanya bagi orang yang beriman, mendapatkan harta waris sebesar apapun atau sekecil apapun, harusnya itu harus betul-betul menjadi pusaka. Pusaka itu kan senjata mati, Pak ya. Senjata mati pusaka itu. Ketika dia mendapatkan harta lebih, di sisi lain saudaranya mendapatkan harta yang kurang di bawahnya, tapi dia lebih membutuhkan, disitulah diuji supaya harta itu betul-betul jadi pusaka. Terapkan dulu ilmu waris. Sesuaikan dengan bagiannya. Adapun setelah itu, kasihan tuh adik kita yang perempuan, hidupnya begini, gimana kalau kita kasih saja? Kita sepakat untuk memberi, ya kalau gitulah sok ambil dari saya, ambil dari saya, ambil dari saya. Akhirnya jadi rata. Itu urusan lain. Ya. Berarti itu mah urusan saudara-saudaranya betul-betul orang yang soleh, orang yang baik, gitu ya. Istilahnya tuh kegerewet, tuh pedah, wah bagiannya banyak nih, gitunya. Oh, dah kata hukum waris juga begini, 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan, tanpa dia mempertimbangkan nilai-nilai ihsan, kebaikan yang harus diperhatikan. Padahal justru itu titik ujiannya tentang ilmu waris. Bukan hanya sekedar bagian 2/1-nya, tetapi bagaimana kepekaan antara ahli waris melihat nasib saudara-saudara yang terdekat. Itu. Jadi memang tidak bisa misalkan dengan secara langsung, karena ada wasiat tadi, mohon maaf Pak ya. Ya. Wasiat sebelum meninggal, pokoknya kayak harta bagi rata, itu tidak boleh. Di surat Al-Baqarah dinyatakan wasiat, kalau ternyata di dalamnya mengandung isman, dosa, tidak boleh ditunaikan. Dan itu dosa. Kenapa? Yang berwasiat seolah-olah ingin menghindar dari aturan waris. Tidak boleh ditunaikan. Tapi tadi, sudah saja setelah dibagikan sesuai dengan bagiannya, sok atuh. Riung berkumpul saudara-saudara yang mendapat waris untuk saling memperhatikan.
Jadi bagiannya ditetapkan dulu Pak Haji ya. Bagiannya tetapkan dulu, adapun nanti pada akhirnya karena kerelaan dan keimanan yang kuat, saling memperhatikan, muncul keputusan, sudah ambil dari saya sekian, jadi rata. Itu mah berarti jadi amal soleh bagi anggota keluarga yang lainnya. Dan itu yang diharapkan. Itu mungkin wallahu alam Pak Haji ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dalimin, tanya Pak Dalimin. Yo, silakan Pak Haji, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa batas umur umat Nabi Muhammad itu kan 60 tahun. Kita ini udah rata-rata ada yang sudah pada lebih udah pensiun tuh. Nah kita ini ya 65, di atas 60-an lah. Jadi yang pertama kalau kita meninggal itu pertama azab kubur. Bagaimana kita bukan menghindar, apakah benar memang itu azab kubur itu sampai nanti hari kiamat pasti ada azab kuburnya terus. Yang kedua, kita kan tahu apabila kita meninggal putus semua amal. Belum tentu anak kita anak soleh, ilmu pun belum tentu manfaat. Dan kemudian juga apa nih nanti kiatnya kita ini. Nah, bagaimana dengan sholat sunat taubah? Itu aja Ustaz. Kaitannya dengan dosa-dosa yang kita masa lalu, sekarang kita sholat sunat taubat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita meninggal, Pak Haji Abdul Haris ya, terima kasih. Setelah kita meninggal, memang kita akan mengalami alam barzah atau alam kubur. Sebab alam yang dilalui manusia itu, yang pertama alam rahim. Itu ada kehidupan. Itu alam yang kita lalui. Setelah alam rahim, alam hayat, alam kehidupan, alam dunia. Itu alam yang kedua. Masuk ke alam yang ketiga, alam barzah atau alam kubur. Setelah dari alam kubur, kita masuk ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat ada fase-fasenya lagi kan. Ada masa-masa kebangkitan, masa-masa dikumpulkan, masa-masa ditimang, masa-masa diberikan ganjaran atau sanksi. Itu masa-masa di alam akhirat. Setelah kehidupan, tidak ada masa yang kita alami kecuali alam barzah. Jadi panjang, membentang. Mulai kematian, kita masuk ke episode alam barzah, alam kubur. Sampai menunggu hari kiamat. Artinya ketika orang di alam kuburnya itu mendapatkan nikmat kubur, ya nikmat sampai hari kiamat, calon ahli surga. Makanya digambarkan dalam hadisnya kan oleh Nabi, oleh malaikat itu langsung digupai, dihiap gitu ya, disambut sambil dikatakan nam solihat. Tidurlah yang nyenyak. Tuh, artinya jadi ahli surga mah tukang tidur. Nam solihan, jadi tidurlah yang nyenyak ya. Tapi bagi orang-orang yang ahli maksiat, wah ditampakkan dia itu neraka, siksaan. Seolah-olah kita Pak masuk di satu ruangan sempit, gelap, kemudian layarnya itu semuanya tentang orangnya disiksa. Kan stres Pak ya. Stres. Layarnya itu terus ya gitu nuker disiksa. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Panjang sampai hari kiamat. Begitu Pak, betul ya. Jadi alam kubur atau alam barzah itu sampai hari kiamat kelak. Kemudian terkait kumaha cenah eta teh, kita anak belum tentu soleh, ilmu pun belum tentu bermanfaat, harta yang kita keluarkan pun belum tentu jariah, karena yang tiga itu kan yang mengalir. Anak soleh, ilmu bermanfaat, harta yang kita jariahkan. Jadi apa yang bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah? Pak, Bu, Allah menegaskan, ya ibadi la taqnatu mir rauhillah, la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku, jangan engkau merasa berkecil hati akan rahmatku, akan kasih sayangku. Amal ibadah kita itu, Pak, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, yang jatah usianya hanya rata-rata 60-70. Kalau umat-umat sebelumnya maka ratusan. Umat Nabi mah 60, 70, 100 wah sangat luar biasa. Tapi qasura umrihi, umurnya pendek,
tetapi pahalanya tawwala jazauhu, dipanjangkan ganjaran kebaikannya. Makanya bagi kita mah berlaku lipat ganda dalam urusan amal soleh. Toh baca Quran Pak ya. Baca Quran itu mendapat pahalanya dikali 10. Satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu kata, satu huruf. Makanya kelebihan kita adalah umat yang pendek umurnya, kata Nabi, tetapi panjang barokah kebaikannya. Tinggal Bapak dan Ibu kita semua sok pilih. Dan sepertinya di antara kita sudah punya amal unggulan, Pak. Sudah punya amal unggulan. Misalkan ada di antara kita yang resep nate karena saum, sehingga saum sunat nate wah rajin, itu unggulannya, pertahankan itu. Ada juga di antara kita yang unggulannya itu wah sholat sunat gitu ya, dijaga rawatibnya, tahajudnya, duhanya dan lain sebagainya, jaga itu, ya, unggulkan ibadah itu. Bagaimana dengan sholat tobat? Ya, sholat tobat seperti disyaratkan di surat Al-Imran 135, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang ketika berbuat dosa au zalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, mereka meminta ampun kepada Allah, meminta taubat kepada Allah. Maka ada di antara ahli tafsir yang memaknai di situ tentang riwayat sholat taubat, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi. Namun, mohon maaf, hasil dari penelitian sebagian besar ahli hadis, dan itu yang saya ambil, ternyata riwayat hadis sholat taubat itu riwayat yang lemah. Sebab ada dua jalur rawi yang dipandang sebagai rawi-rawi yang cacat, tidak bisa diakui kebenaran periwayatannya. Jadi hanya mengandalkan sholat taubat yang pahalanya kan luar biasa Pak. Satu kali pahala taubat itu dihapus semuanya dosanya, dijamin masuk surga dan lain sebagainya. Jadi dengan bahasa yang sederhana, ini asa murah-murah ting nyata surga gitu, sholat taubat bisa selesai gitu ya. Nih urang mah di put have gitunya, hoyong kenging rahmat Allah teh ieu cukup sholat taubat. Ternyata memang karena riwayatnya lemah. Artinya tidak dengan sholat taubat, tapi dengan tetap mengandalkan amal sedikit yang bisa konsisten kita lakukan. Kan dalam kesempatan lain Nabi menegaskan ahabul a'mal ilallah, dalam satu riwayat ahabul a'mal indallah, amal yang paling dicintai di sisi Allah, adwamuha, amal-amal yang konsisten, dawam, wa in qalla, meskipun sedikit. Saya tahu ya kalah. Kadang diurang kan ayat oke dalil diurangnya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu dalil eta teh. Itunya itu dalil, itu dalil tina dalil hadis tadi eta teh. Jadi andalkanlah itu, jangan mencari ibadah-ibadah yang alih-alih ingin mendapat pahala tapi tidak didukung oleh argumentasi yang kuat. Wallahu a'lam. Itu Pak Haji Abdul ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk selanjutnya ini ada pertanyaan satu lagi Pak Ustadz melalui chat dari Pak Wawan. Ini cuma menanyakan barangkali apakah perbuatan saya itu tergolong dosa ketika mencabuti tanda-tanda yang tidak boleh ditempati ketika sholat berjamaah. Jadi ini di masjid ini Pak Ustadz. Pada Jumatan tadi siang imam meminta jamaah meluruskan dan merapatkan shaf. Selain saya tidak ada yang berani rapat karena kesal, pada akhirnya saya sengaja pulang paling akhir dan mencabuti tanda-tanda yang tidak boleh ditepati. Dilanjutkan selesai sholat asar dan isya sehingga sudah 3 shaf tanda tersebut yang sudah saya cabut katanya Pak Ustadz. Jadi ini dari Pak Wawan itu mencabuti tanda-tanda yang di masjid ini ya sekarang yang sedang populer ini pada saat pandemi itu ada surat kali gitu Pak Ustadz. Harak. Tidak dosa katanya Pak Ustadz katanya. Ya. Kan di Masjidil Haram.
Dicabutin dong. Ya, Wawan. Betul, Wawan. Ya, saya kira tidak dosa mah gitu. Ente dosa ngan pipa sayaeun. Iya. Tadi saur pasah arak cenah eta mah. Pak Buyung. Ente dosa mah ngan eta pipa sayaeun eta teh gitu nya. Dicacapekeun munten nya urang Sunda mah gitu, dicacapekeun. Begini maksud saya begini. Kita kan seorang mukmin yang diperintah oleh Allah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling berwasiatlah, saling mengingatkanlah bil haq untuk kebenaran. Sok silahkan. Selama itu kebenaran kita ingatkan saudara kita. Tapi jangan lupa watawasau bis sabr. Saling mengingatkannya harus penuh kesabaran. Tak iya Pak yang harus kita jaga. Tetapi orang mah teu sabaran. Kudu pok torolong ya. Saksiduh metu saucap nyata gitu. Itu kudu pok torolong henteu ya, sabarlah, tahan pawan kalemnya kayak bilih beres di masjid ngadon aya nu ngajak galungan. Sabar gitu ya. Dan ciri orang yang sabar itu disebutkan di surat yang lainnya watawasau bisobri watawasau bil marhamah. Berwasiatlah, saling mengingatkanlah dengan kesabaran dan saling mengingatkanlah dengan jiwa-jiwa marhamah, jiwa kasih sayang. Nah, disinilah maka dalam riwayat yang lain lebih ditegaskan, idza amartum bima'ruf, kalau kalian ingin memerintah kepada sesuatu yang baik, falyakun amruhu bima'ruf, tempuhlah caranya yang baik. Kan tujuannya bagus Pak Wawan teh, ingin mengingatkan, maka tempuhlah caranya yang baik. Kalau sekiranya menerima, alhamdulillah. Kamu teu acan, ya kumaha we carana tuh cari celah yang lain. Sabar kapang paneta, sabarnya, sabarna. Keun welah urusan kayak cakra mah dah. Terkadang mah kita juga kalau merasa di situ tidak ada apa-apa mah tidak diindahkan. Abaikan saja, mau cakra, mau naon, yang penting mah sholat gitu ya. Gitu menten banyak. Kadang entong ieu, entong nyiar-nyiar mencari Yosin pipa sayaeun deui. Ya, Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan sebagai terakhir mungkin paparan dari Pak Ustadz, barangkali ada closing statement, dipersilakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Haji dan seluruh Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosannya saya ingin menyampaikan ya, bahwa segala apa yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya, ada akibatnya. Maka hendaklah kita mawas diri, karena ternyata setan itu tidak pernah melihat siapa kita. Setan tidak pernah melihat orang yang sudah tua atau muda. Setan tidak pernah melihat orang itu beragama baik atau tidak. Tetap semuanya ada dalam kurungan godaan setan. Semakin waspadalah diri kita, kuatkan doa kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijauhkan dari godaan setan yang bisa menyimpangkan amal soleh kita yang akan menjauh dari husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah, sehingga kita akan mendapatkan jannah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, Rahim, Ghafur memberikan maghfirah kepada kita, ibu bapak kita, serta kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, kebarokahan, dan tentunya semoga Allah cepat mengangkat hal-hal yang kita khawatirkan di dalam kehidupan pada saat ini, terutama pandemi dengan segala dampak yang menyertainya. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabah kepada doa kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan juga jawaban-jawaban pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Bapak